lokasi, kami mengamati peta kawasan untuk menentukan rute kunjungan agar kegiatan berlangsung lebih terstruktur. Kunjungan diawali dari area unggas, yaitu kandang burung rangkong badak, satwa endemik Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem hutan melalui penyebaran biji-bijian. Kehadiran rangkong sendiri menjadi pengingat nilai kearifan lokal masyarakat adat di Kalimantan yang memuliakan burung ini sebagai simbol penjaga hutan. Nilai tersebut selaras dengan tujuan KBS dalam mempertahankan kelestarian satwa Nusantara. Kami kemudian melihat burung merak yang berasal dari Papua. Dalam kearifan lokal masyarakat Papua, merak kerap dianggap sebagai lambang keindahan, ketenangan, dan rasa hormat terhadap alam. Nilai ini yang mengajarkan bahwa manusia dan alam dapat hidup berdampingan secara harmonis. Di kandang burung kakak tua, kami mempelajari fakta unik bahwa burung ini dapat meniru suara meski tidak memiliki peta suara. Kakak tua juga sering muncul dalam cerita rakyat dan lagu daerah Indonesia Timur sebagai simbol kebijaksanaan dan kedekatan manusia dengan alam. KBS berupaya melestarikan hewan ini agar nilai budaya melekat padanya tetap terjaga. Selanjutnya terdapat monyet Sulawesi dan orangutan, dua satwa yang menjadi bagian penting dari identitas lokal Indonesia. Orangutan misalnya memiliki kecerdasan luar biasa dan sering menggunakan tanaman untuk self-medication. Dalam kearifan lokal masyarakat Dayak, orangutan dipercaya sebagai saudara tua manusia yang harus dijaga dan tidak boleh disakiti. Upaya konservasi di KBS mencerminkan nilai tersebut. Kami juga mengunjungi jerapah, unta, elang laut perut putih, serta kapibara. Masing-masing mempunyai karakteristik unik yang memperkaya pemahaman kami tentang adaptasi satwa terhadap lingkungan. Di kandang rusa tutul, kami melihat bahwa rusa tersebut dirawat dengan baik dan pengunjung diperbolehkan memberi makan sesuai arahan petugas. Hal ini sejalan dengan nilai kearifan lokal Jawa, yaitu tepa selira, yang berarti saling menghargai termasuk terhadap makhluk hidup lain. Saat mengunjungi kandang harimau dan singa, kami melihat bahwa beberapa hewan terlihat cukup kurus. Hal ini mendorong kami untuk memberikan saran agar pengelola memperketat pemantauan kesehatan dan asupan makan. Tindakan ini berlandaskan nilai ngopeni dalam budaya Jawa, yaitu merawat dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, kami menuju ke kandang anoa yang menjadi salah satu satwa khas Indonesia di Kebun Binatang Surabaya. Saat tiba di area kandangnya, kami melihat bahwa anoa memiliki tubuh yang lebih kecil dibandingkan kerbau pada umumnya. Namun, terlihat kuat dan lincah. Rambutnya berwarna gelap dengan tanduk pendek yang mengarah ke belakang. Dalam konteks kearifan lokal, keberadaan anoa ini mengingatkan kami bahwa Indonesia memiliki kekayaan fauna yang luar biasa dan melestarikannya adalah bagian dari tanggung jawab bersama. Melalui kunjungan ini, kami belajar bahwa menjaga satwa tidak hanya tugas kebun binatang atau pemerintah, tetapi juga kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Selain fauna, KBS juga memperlihatkan keragaman flora seperti pohon asam Jawa dan pohon sapu tangan. Keberadaan tanaman-tanaman ini menggambarkan nilai kearifan lokal masyarakat Jawa dan Nusantara yang menjadikan tanaman sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari, mulai dari obat tradisional, bahan pangan, hingga simbol kehidupan. Di sini, kami bertemu berbagai pengunjung, mulai dari pelajar, guru, dan mahasiswa yang sedang melakukan study tour sambil berjalan-jalan. Mereka semua setuju bahwa menjaga satwa melalui konservasi kebun binatang penting untuk menjaga kearifan lokal di Indonesia, karena ada beberapa hewan yang harus dirawat dengan khusus. Menurut mereka, menjaga kelangsungan hidup satwa penting supaya tidak semakin banyak satwa yang punah. Mereka mengungkapkan beberapa kandang kesukaan mereka adalah jerapah, kapibara, harimau, dan berbagai binatang lainnya. Di KBS juga tersedia fasilitas kereta keliling yang dapat membantu pengunjung berkeliling area kebun binatang tanpa harus berjalan terlalu jauh. Kehadiran kereta keliling ini juga mencerminkan upaya KBS untuk memberikan pelayanan yang ramah pengunjung, sekaligus memperkuat nilai kearifan lokal berupa keramahan dan kenyamanan bagi setiap tamu yang datang.
Lebih dari sekedar tempat rekreasi, Kebun Binatang Surabaya juga mengangkat nilai kearifan lokal melalui edukasi lingkungan dan pelestarian satwa endemik. Setiap fasilitas dan informasi yang disediakan membantu pengunjung memahami pentingnya hubungan antara manusia, satwa, dan alam. Dengan begitu, KBS tidak hanya menjadi tempat melihat hewan, tetapi juga ruang belajar yang menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga kekayaan hayati Indonesia.